Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Saudara, momen libur Natal dan Tahun Baru di depan mata. Dalam situasi pandemi yang mulai terkendali, pemerintah pun meminta masyarakat untuk menekan mobilitas dan tetap disiplin protokol kesehatan karena momen liburan panjang selalu diikuti kenaikan kasus COVID-19. Macet dan keramaian mulai jamak terlihat terutama di tiap akhir pekan. Jelang musim libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah pun memperingatkan warga untuk tetap menahan diri dan berhati-hati. Karena dalam 2 tahun terakhir, Indonesia selalu mencatat lonjakan kasus yang tinggi usai liburan panjang. Kita selalu mengalami tren kenaikan kasus pada masa libur panjang. Hal ini setidaknya sudah terjadi 3 kali, yaitu pada libur Idul Fitri tahun 2020, libur kolektif Maulid Nabi dan Natal tahun 2020, serta libur Idul Fitri 2021. Menurut Wiku, ada 4 faktor pemicu lonjakan kasus di masa liburan. Pertama, peningkatan mobilitas saat libur yang tidak dibarengi jumlah testing COVID-19 yang masif. Kedua, tidak disiplin protokol kesehatan saat bepergian. Ketiga, tradisi berkumpul, baik dari sesi makan bersama maupun acara keagamaan. Dan keempat, peningkatan aktivitas tempat belanja, tempat rekreasi, dan fasilitas publik lain yang tidak disertai dengan protokol kesehatan. Di Bali, kedatangan wisatawan domestik juga beberapa hari terakhir meningkat karena mayoritas warga ingin berlibur menghabiskan akhir pekan. Memang sudah 2 hari ini, jadi hari Rabu Kamis itu sudah ada peningkatan penumpang ya. Yang Selasa itu cuma 6.000, kemudian di Rabu itu 9.000, kemudian untuk di hari Kamis kemarin itu sudah 10.000, jadi ada peningkatan ya menjelang akhir pekan ini. Penumpang yang memang hanya sekedar berlibur saja. Wisata Bali memang mulai kembali bergeliat. Gubernur Bali Iwayan Koster bahkan menusulkan kepada pemerintah pusat untuk menghapus syarat karantina bagi wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali. Karena yang datang itu kan sudah vaksin lengkap dan yang kedua PCR, sebenarnya sudah aman. Kalau sudah gitu sebenarnya sih harapan kita tidak perlu lagi karantina. Kalaupun karantina cukup 1 hari untuk menunggu hasil PCR, kata Gubernur Bali Iwayan Koster 11 November lalu. Namun Satgas COVID-19 menegaskan untuk mencegah beredarnya varian COVID-19 baru, kebijakan bebas karantina hanya berlaku bagi kelompok tertentu seperti pejabat asing setingkat menteri ke atas dan warga negara asing dari negara yang menjalankan Travel Corridor Arrangement atau TCA dengan Indonesia. Persyaratan dan screening kesehatan dasar di pintu kedatangan. Kemudian yang kedua adalah melakukan entry test atau tes ulang setelah kedatangan di pintu masuk. Dan yang ketiga adalah melakukan kewajiban karantina yang durasinya dibedakan antara yang sudah divaksin lengkap selama 3 hari dan yang belum divaksin lengkap selama 5 hari. Dan yang keempat, melakukan exit test atau tes ulang kedua setelah kedatangan. Sebagai lokasi yang dipilih untuk gelaran KTT G20 tahun 2022 mendatang, pemerintah bahkan akan lebih memperketat pengawasan karantina wisatawan mancanegara di Bali. Khususnya di Inggris, ya varian Delta AY.4.2. Sehingga arahan Bapak Presiden, khususnya kota-kota yang akan menjadi hostnya G20, itu harus dijaga dengan benar-benar, harus diperhatikan dengan sangat hati-hati. AY.4.2 sudah sampai di Malaysia, tapi belum atau tidak terdeteksi di Indonesia sampai sekarang. Dan kita melakukan genome sequence antara 1.500 sampai 1.800 tes. Di tengah situasi pandemi yang mulai terkendali, ancaman varian baru COVID-19 Delta AY.4.2 yang diduga menjadi biang kerok kenaikan kasus di Inggris pun kini semakin dekat dan sudah sampai di Malaysia. Meski varian ini belum terdeteksi di Indonesia, peningkatan mobilitas masyarakat tanpa disertai disiplin protokol kesehatan bisa menjadi ancaman lonjakan gelombang corona berikutnya. Tim Liputan, Kompas TV.